Ibu bapak yang pernah ke Tanah Suci, biasanya kan kalau kita wisata, tur, itu kan dikasih dibawa di situ di atas gunung, dibawa gunung, ditunjukkan oh itu Gua Sur, disitulah Nabi dulu bersembunyi waktu dikejar. Gua Sur saya pernah naik Pak, kurang lebih 3 jam baru kita sampai. Ya, itu kalau kita berdiri di depannya mulut gua, begini lihat, pasti didapat itu orang sembunyi di dalam, pasti didapat. Abu Jahal dapat itu Gua Zur, Nabi sembunyi di dalamnya. Abu Jahal ngintip, gemetar Abu Bakar. Nabi bilang mati maki. Tidak apa maki ini Muhammad, itombak nih, mati nih tahu kasih, lawat nih, iruntuk nih. Tapi apa kata Nabi? Nabi tepuk pundaknya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan ragu, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah Pak. Apa yang Allah kirim? Burung ababil seperti hancurkan pasukannya Abu Jahal, Abraha ketika menghancurkan Ka'bah? Bukan burung ababil. Apakah Nabi Allah mengirimkan pertolongannya melalui malaikat seperti ketika perang Badar? Bukan. Lalu apa yang Allah kirim? Makhluk yang sangat rapuh. Apa itu? Laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Parisnya garangkang. Paris itu Bu, Pare-Pare dan sekitarnya. Tuh. Ini garangkang, laba-laba bikin sarang. Pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Coba lihat itu sarang laba-laba. Rapuh, itu ambil pulpen, sarang laba-laba, simpan di atasnya sarang laba-laba, pasti robek. Tapi yang perjara, kalau Allah tolong kita, kalau Allah yang bantu kita, sarang laba-laba mengalahkan pasukan-pasukan pilihannya Abu Jahal. Apa dia bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad di dalam gua ini, pasti robek ini sarang. Akalnya sendiri mengalahkan akalnya. Saya ulang, akalnya sendiri mengalahkan akalnya Abu Jahal. Dia bilang tidak mungkin. Abu Jahal bilang tidak mungkin. Abu Lahab ngintip terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Lahab, betul kok Abu Jahal. Tidak mungkin ada manusia. Kalau ada Muhammad di dalam, tidak mungkin ada di burung. Terbang. Bersembunyilah Nabi 3 hari 3 malam di situ. Anaknya Abu Bakar Siddiq bernama Asma jalan mendaki gunung membawa makanan untuk Nabi selama 3 hari 3 malam. Ini yang disebut emansipasi wanita. Dalam Islam perempuan juga punya partisipasi dalam dakwah. Siapa? Masuk diantaranya Asma. Bahkan jilbabnya beberapa kali dirobek untuk apa? Dipakai untuk sebagai tanda jejaknya Nabi. Dirobek juga untuk apa? Untuk mengikat makanan buat Nabi. Ini perempuan. Ini namanya emansipasi. Kegiatan dakwah. Islam tidak melarang berpolitik bagi perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk jadi bupati. Islam tidak melarang perempuan untuk berpolitik dan lain sebagainya. Tapi tetap tugas utamanya merawat suami, mengurus anak. Boleh ibu jadi camat, tapi tetap ngurus suami. Tapi kalau ibu jadi pejabat, suami berantakan, maka ibu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Di depan manusia ibu hina, tapi di akhirat nanti ibu akan sengsara karena menelantarkan suami. Ini yang banyak dia lakukan sekarang ibu-ibu. Menelantarkan suami, makutu, disuruh tidak mau. Yang dia kerja apa? Remote control saja, selalu nak pegang di televisi. Suaminya pulang kerja mau makan, nak bilang cerewet ini laki-laki. Itu Indomie masak. Baru suaminya takut juga sama istrinya. Ada di sini suami takut istri? Ada? Ada? Berhenti jadi laki-laki, masa takut sama istri? Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah semua gaji tak tiap bulan nak ambil. Kita belikan rumah, dibelikan mobil, dicicilkan semua. Badak-badak nak kita belikan, gencun nak kita belikan. Masa kita mau takut sama dia? Tidak masuk di akal. Ya toh? Jangan kita takut. Apalagi kita gagal beribadah gara-gara takut sama istri. Tidak boleh. Kita juga ibu jangan kasih takut-takut suami kita. Baru 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Ingat saya ingat sekali saya itu orang dulu. Kalau mau pergi jalan nak bertanya, marah mama tak.
Ma, melok kilo kega. Hei, pacila kala kaye nana iye. Iya itu zaman dulu. Bagaimana suami tak mau kreatif cari nafkah, baru 1 jam di telepon. Di mana kok, Pak? Di mana kok? Ada aja di kantor. Balik kok, foto dulu baru kirim. Batina na sisa suami ini. Cilaka. Baik gitu kalau rajin, makutu tomi, pas nyimpuruang, namo pembantu melotonam purui. Siapa tahu mau ambil suami tak? Ya bu, bu, alhamdulillah kuliah ini ibu-ibu baik semua aja tahu. Bu, ada yang pernah tanya ke Ustaz, suamiku ndak sholat, suamiku tukang judi, apa yang saya harus lakukan Ustaz? Saya bilang tidak ada pilihan lain, sabar. Sabar. Maksudnya apa Ustaz? Tidak semua Allah uji dengan seperti itu. Dan Allah tahu ibu mampu mengalami, untuk mampu ibu terima, maka Allah coba ki itu. Kalau Allah tahu tidak mampu, kita nak kasih kecobaan itu. Itu hebatnya jadi perempuan ibu. Saya kasih ke contoh supaya tenang perasaan tak ibu. Meskipun suami tak kajili-jili. Ini supaya mau media apa itu dijodoh tanah kasih ke Tuhan. Cerai ki belum tentu lebih baik kita dapat. Iya kalau dapat ki lagi. Coba ibu. Kalau suami tak menjalankan tugas dengan baik, maka dia pahalanya 5. Misal. Ibu menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga dengan baik, pahalanya 5. Ya, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari suami tidak jalankan tugasnya, maka pahalanya suami yang 5, ibu ambil menjadi ibu pahalanya 10. Dan itu enaknya itu perempuan bu. Kalau meninggal itu perempuan, 4 lindungi laki-laki. Biar suaminya tidak sembahyang, biar suaminya Pak Botoro, begitu meninggal sebelum diperiksa amal-amal tak ibu, 4 dulu orang diadili nih untuk lindungi ibu. Siapa? Bapak tak dulu. 2 siapa? Suami tak. 3 siapa? Anak laki-laki tak. 4 siapa? Saudara laki-laki tak. 4 lindungi ki sebelum ditanya sholat tak. Sebelum ditanya zakat tak. Sebelum ditanya ibadah tak. Ini dulu yang ditanya 4 orang. Itu enaknya jadi perempuan. Jadi yang selalu mengeluh. Jangan bagi sabar. Rahasia tentang sabar. Rugi ibu bapak yang tidak hadir nanti sebentar malam. Saya akan bahas tentang Nabi Ayub. Hebatnya dalam bersabar. Di mana ke pengajian sebentar malam? Wondula, datang ki ibu, rugi ki kalau tidak datang ki sebentar malam. Jauh Wondula. Deh, kalau artis datang. Ya sudah bapak ibu, bu, kalau suami tidak bagus, ibu nanti tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, susah ibu masuk surga. Kalau ibu, coba dengar ibu, suami tak pacandringan, suami tak tukang tipu, suami tak tidak sholat, suami tak narkoba, tapi ibu rajin sholat, ibu sabar di rumah, ibu ngurus anak, tutup jilbab dirinya, tidak pernah makan barang haram. Nanti ibu tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami tak. Bahkan Nabi jelaskan, kalau kau sabar, kau sholat, kau menunaikan ibadah puasa, kau lindungi harga dirimu, kau tetap patuh kepada Allah, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ini 7 pintu surga ibu, pilih mako mana kau suka masuki. Coba enaknya. Tapi kami laki-laki, meskipun kami ulama, penghafal Quran, mimpin sholat berjamaah di masjid, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa Ramadan, istri tidak sholat, demi Allah, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu yang masuk neraka, meskipun suaminya ulama. Tuh, tidak gampang itu jadi suami pak. Makanya yang kita selalu pikir mau 2, 3, 1 saja nanti tanggung jawabnya susah. Tapi bu, itu laki-laki tergantung istri. Kalau sopan ki, masa suami tak macam-macam? Begitu ada yang gone, dia bilang, "Ni gato iko, ila cundeke." Itu istriku di rumah sopan, santun, taat. Untuk apa lagi? Tidak ada mikala itu istriku, penghuni sorga. Saya mau ikut masuk sorga. Tapi kepandan kaki, makutu, malas berdandan, suka marah-marah, tidak hargai saudaranya suami, tidak hargai mertua. Naselei ki bu. Tapi coba kalau sopan ki sama mertua tak, kita hormati mertua tak, kita hormati saudaranya. Datang mau macam-macam suaminya mau menikah, mertua tak pembela.
Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba kau lihat itu istrimu. Saya belum bangun sudah siap sarapan. Tidak pernah kasar bicara. Tidak pernah kau nak bantah. Apalagi kau cari kau itu. Haram air susuku kalau mau kau kawin lagi. Mertua tak bela ki. Tapi kalau mertua tak tidak dihormati, datangi sangi marah-marah ki. Banting pintu. Tanya kapan ki pulang. Jauh-jauh dari Pindrang datang suruh aku karena anaknya kerja di Vale. Marah-marahi terus. Biar ada mamanya kita marah-marahi juga. Datang saudaranya tidak pernah kita hormati. Pulang kampung lebaran. Apa nak bilang? Mak bene nona. Apa itu istrimu tidak tahu sopan santun. Batemu ku kasih sekolah. Ku jualkan kau sawah supaya baik-baik derajatmu. Masa istrimu sendiri tidak hargai kau? Kawin kau lagi kau perlu sembunyi-sembunyi kau. Cidak kau. Si mau kau. Seheran tuh apa Bupati. Ini perempuan paling banyak fansku kalau ceramah. Padahal perempuan Tommy paling sering ku semes. Tapi nak suka tonji kau dong, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semua masuk surga nanti bersama keluarga. Amin ya. Ibu mau masuk surga? Mau ki ibu? Masya Allah, perempuan masuk surga itu syaratnya sederhana sekali bu kata Nabi. 1. Masam pajak kau. Qimis salah. 2. Puasa Ramadan. 3. Jaga harga dirimu. 4. Patuhi suamimu kata Nabi. Masuk ke surga mana kamu suka dari 7 pintu. Coba maki. Enaknya. Apa ini dunia bu? Kalau suami tak macam-macam. Dunia ji bu. Santai maki. Dunia ji. Kalau ibu ngoncar-ngoncrak. Selingkuh suami tak kita bilang. Kau ji saja bisa tonjak. Akhirnya ibu selingkuh juga. Buka jilbab. Malah hancur-hancuran hidup. Maka neraka menunggu ibu. Kalau nerakanya dunia kita dapat, paling tidak ada orang dari lahir sampai mati menderita terus. Tidak ada orang susah dari bangun sampai tidur. Tidak ada orang susah, pasti ada senyumnya. Tapi kalau masuk ke neraka, bu, tidak ada senyum-senyum. Makanya kalau nak hianati ki suami tak, nak siksa ki suami tak, tidak pernah dia baik-baik sama kita, bilang ki saja dalam hati, memang bukan surga suami yang kununggu, tapi yang kutunggu adalah surganya akhirat. Saya bilang suami, jadi kalau tidak ada uangnya suami, sabar ki. Dunia tidak dibawa mati. Uang tidak mati, orang tidak ada uang. Tapi pernah saya bilang begitu, Nabi bilang istriku, iya, saya tahu ji, tidak dibawa mati itu uang. Tapi kalau tidak ada uang, rasanya mau mati. Sebab apa sih Pak Guru ini? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat kayak begini ikut semua jamaahku. Di sini nak lihat-lihat kak. Nah, saya apa wakilongan gitu. Ya, Bu. Kalau ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarrus, maka perbanyak amal dengan salawat. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu, ada ini anak tas sarjana kodong. Habis misawa dijual, kebun cengkeh sudah dijual, sudah mi S2 tidak dapat kerja. Bangun kita tengah malam jam 2, jam 3. Salat hajat ki namanya ibu. Minta kepada Allah supaya cepat dikabulkan doa. Tak duduk makin di situ tak 30 menit salawat sebut Nabi sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah kita sebut salawat sebanyak-banyaknya. Piki usap itu ubun-ubunnya anak tak. Insya Allah dikabulkan Allah itu doa tak. Coba maki. Coba amalkan itu. Bagaimana anak tak tahu tidak mau dapat kerja kalau kita tidak pernah doakan dengan khusus. Ku doakan Ustaz, tapi kita doakan dalam sholat 5 waktu. 5 waktu itu umum, semua orang bisa lakukan. Yang khusus, bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Saya kasih contoh yang namanya fasilitas khusus. Kalau saya sakit perut atau sakit agak demam-demam sedikit, saya tidak usah ke dokter. Kenapa? Saya tahu ji, piko saja belikan nggak prokol. Selesai masalahku. Kenapa? Ini penyakit biasa. Tapi kalau sudah sakit yang luar biasa, sakitnya spesial, maka tidak boleh saya harus beli itu prokol. Saya harus datang ke spesialis. Kenapa? Ini penyakit khusus. Ini harus ada spesialis yang tangani saya.
Kalau tidak ada masalah tak cukup sholat kita dalam 5 waktu kita berdoa. Tapi kalau ada hajat yang sangat besar, tidak cukup dalam 5 waktu, harus ada fasilitas khusus. Fasilitas khusus itu tengah malam salat hajat kita minta kepada Allah. Lalu apa kaitannya dengan salawat? Contoh, ada anak tak nakal sekali. Orang sakit gigi pergi na tumbuk tiang listrik. Tengah malam dek na patanak pak, skandal lapo na racing. Satu komplek na ganggu. Tiba-tiba meninggal suami tak. Begitu meninggal suami tak, datangin anak tak minta tolong sama tetangga. Pak, tolong nggak dulu kasih membayar ke ini, bantu saya kak. Nah bilang ini bapak kau itu kasih setengah mati ki selama ini cidak ko cilaka. Tak dia ditolong. Datang ko dongan uta. Istri tak. Pak, memang itu anak nakal. Tapi ingat siapa bapaknya. Bapaknya itu tamang SMP tak. Baiknya itu kodong bapaknya. Selalu kita bantu. Bantu tahu. Jangan kau lihat itu anaknya. Ingat bapaknya. Padahal bapaknya sudah meninggal. Akhirnya apa? Kita tolong itu anak. Bukan karena dia anak kita segani. Tapi karena ingat jasa-jasa baiknya bapaknya akhirnya dibantu. Demikian juga dalam berdoa. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan tak tidak mungkin. Istri tak kita tipu. Makanan kita kadang-kala haram. Orang tetangga kita bohongi. Allah mau dengar doa tak? Tidak mungkin. Tapi karena kita sebut namanya kekasih Allah. Namanya Muhammad kita sebut-sebut terus. Akhirnya Allah dengarkan doa tak. Bukan karena lihat Bapak. Tapi karena cintanya Allah kepada Nabi. Makanya duduk sambil salawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, coba itu sambil duduk. Bisa jadi gara-gara salawat itu Allah kemudian doa, mendengar doa dan permohonan kita. Sudah. Berikutnya lagi, aman 3 hari, keluarlah Nabi. Lanjut perjalanan. Di sahabat di Madinah yang lebih dulu hijrah, gelisah. Mati mini Muhammad. Kenapa? Sudah 7 hari belum ada kabar. 8 hari belum ada kabar. Kalau sekarang kita mau ke Makassar, 2 hari tidak sampai. Tidak ada masalah. Kenapa? Ditelepon orang di Makassar. Tanam makwa, mobil macet. Kempes banyan, tidak bisa goyang sama sekali. Keluarga bisa tenang. Kenapa? Tahu sebabnya. Tapi pada zaman itu semua gelisah. Kenapa? Tidak ada telepon. Mati mini kode Muhammad ini. Dikejar, hancur mini. Kejar-kejar. Tunggu-tunggu. 9 hari tidak ada kabar. 10 hari tidak kabar. Makkah Madinah 500 km. Hari ke-11 barulah ada kelihatan. Tunggu-tunggu. Di jauh kejauhan tampak. Ada seperti kalau kuda lahir di padang. Kan ada itu debu yang terbang-terbang. Lalu sahabat berkata, wih ada terbang-terbang debu, mungkin Nabi. Daki makin dekat, kelihatan. Wih Abu Bakar bersama Nabi, maka disambutlah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Nah sampailah Nabi, kemudian Nabi diajak, ya Rasulullah, bermalamlah di rumah saya, kata sahabat yang dari Mekah, dari Madinah. Ya Rasulullah, rumahku lebih besar. Ada lagi yang satu, ya Rasulullah, rumahku, ambil sekalian rumahku. Ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itu yang diterima Nabi. Nabi dihidangkan, dijamu dengan baik. Lalu Nabi berkata, tergantung ontaku. Di mana dia singgah, di situ saya bermalam. Ontanya Nabi namanya Kaswa. Nabi itu Pak, semua aksesoris hidupnya ada namanya. Tongkatnya dia kasih nama Ainun. Ya, semua ada nama-namanya Pak. Maka salah dan keliru orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Coba kalau tidak ada semua nama tak di sini. Coba Mi, bagaimana kita panggil? Coba kalau ini semua caleg tidak ada namanya. Nah, bagaimana dicoblos? Kalau tidak ada nama, bagaimana kampanye? Bodoh itu orang kalau orang bilang apa arti sebuah nama. Sebut Minamata, paling tidak 2 ku tahu, agama dengan suku. Sebut Minamata. Abdurrahman, Muslim. Coba nama, suku, saya bisa tahu. Siapa namamu? Ambot Dalle, pasti Bugis. Ambot Dalle, tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambot Dalle? Kalau Margono, iya. Masa Jawa Ambot Dalle? Itu orang Bugis itu ada tuh, saya ingin sama Udin sedunia. Ada tuh namanya Ambot sedunia. Ambot yang banyak rezekinya, Ambot Dalle. Ambot yang untung terus bisnisnya, Ambot Upe. Ambot tidak pernah lolos, Ambot Sakka. Ambot yang banyak di bengkel, Ambot Tang. Ambot yang panjang umurnya, Ambot Tuo. Ambot yang banyak perhiasan, Ambot Intang.
Yang bilang gak parti sebuah nama. Penting itu nama. Coba kalau namanya anak tak mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Alhamdulillah saya ingat. Ibu, ada kesalahan perempuan Islam sekarang.